Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah bab masuk mulai ke peperangan. Nah, sudah bab masuk ke peperangan. Jadi di dalam sejarah Nabi ini ada peperangan juga, yang mana peperangan tersebut itu nanti banyak kejadian-kejadian peperangan. Ada peperangan yang Nabi ikut, nah itu namanya Sariyah, dan ada lagi peperangan yang Nabi nggak ikut, namanya Ghazwah. Dan bahkan nanti ada peperangan juga, banyak jumlah peperangan ini. Ada juga peperangan yang Nabi nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak sampai nggak sampai perang gitu. Itu dinamakan perang juga. Yang seperti itu dinamakan perang juga. Nah, jadi nggak perang itu nggak harus ini. Makanya ini ada dinamakan perang. Terus berarti sangat keras dong Islam. Nah, ini Islam nggak keras. Ini peperangan, bukan membunuh. Islam ini sangat baik, sangat lemah lembut, sangat indah, dan bukan membunuh, akan tetapi memerangi, berperang, bukan membunuh, membantai, bukan membantai. Bahkan membantainya ini bukan membantai dengan hak secara paksa, bukan juga, akan tetapi memerangi atas izin Allah. Karena apa? Karena mereka lah tidak yang kemarin sudah dibahas, yaitu ya ta'arrad wala yuharib. Nah itu ya mereka ini sudah berjanji akan tetapi mengingkari. Nah, sudah berjanji kepada Nabi akan tetapi mengingkari mereka ini. Makanya oleh sebab itulah akhirnya diperangilah, diizinkan sama Allah. Dan di sini Al-Qital membahas tentang peperangan. Al-idnu bih, diizinkan bihi kepada Nabi. Bad'uhu, adapun permulaan qital perang. Di sini bab membahas tentang permulaan perang. Ada dus saroya, jumlah perang saroya. Ada dul gozawat, dan jumlah perang goza. Al qasdu, dan tujuan min wad'il ahjar, meletakkan batu alal makobir, di atas kuburan. Nah, ternyata ada ceritanya, ada asal mulanya, ada permulaannya. Kenapa? Setiap makam ada batu nisan. Ya, nah ini itu begitu. Jat, ya jat, iya jat. Adina, bahwasanya telah mengizinkan Allah lil muslimin, kepada orang-orang muslim, bikitali a'damihim, untuk memerangi musuh-musuh mereka, ba'da mu'aradatihim, setelah mereka ini menentang. Nah, menentang tuh itu. Jadi Nabi enggak berperang, enggak membantai orang-orang lain, akan tetapi tujuan karena mereka lah menentang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di situ Allah mengizinkan untuk diperangi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan lain-lainnya seperti itu. Maka dari itu ada izin dari Allah. Kemudian juga wa idaihim lahu, dan juga gangguan mereka kepada Nabi SAW. Wa tifaqihim, dan juga setujuhnya mereka, sepakatnya mereka ala qatlihi, untuk membunuh Nabi. Maka mulailah al-qital, peperangan, pisanatil ula, di tahun Hijriyah pertama. Nah, di pertama pada tahun Hijriyah itu awal mula adanya peperangan. Nah, tahun tersebut, tahun ini yang kita akan bahas mulainya peperangan. Akan tetapi ada riwayat mengatakan di sini itu mulanya peperangan itu nggak jadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa, nggak ada baku hantam, saling tembak, saling saling pedang, saling main pakai ketapel, nggak ada bat. Nah, biasa, tapi disebut peperangan. Nah, ini awal mula peperangan, seperti itu. Ada ulama mengatakan kenapa adanya peperangan itu karena satu perintah Allah, dan juga hikmahnya ulama mengatakan agar Islam ini sampai, dakwahnya Nabi ini sampai. Karena kalau tidak diperangi, maka mereka ini semakin menjadi-jadi, sehingga Islam tidak sampai, dakwahnya Nabi ini sehingga tidak sampai. Maka oleh sebab itulah teruslah adanya, yaitu tadi peperangan. Nah, kemudian dimulailah peperangan ini pada tahun Hijriyah, tahun pertama Hijriyah, bisari yatin, dengan satu pasukan, sari yatin, satu pasukan. Nah, Sariyah ada di bawah catatan kaki. Kullu harbin, peperangan, lam yahdurha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam binafsi. Lam yahdurha, yang Nabi kagak ikut, binafsihi, dirinya Nabi. Jadi
namanya Sariyah ini adalah perang yang Nabi kagak ngikut, akan tetapi hanya sekedar mengutus. Arsalah bisariyah. Nah, jadi di dalam ilmu sejarah ada namanya, ada Sariyah dan nanti ada Ghazwah. Jadi ketika dikatakan Sariyah, maka itu berarti Nabi kagak ikut. Sedangkan Ghazwah berarti Nabi ikut serta di dalam peperangan tersebut. Wal Ghazwah kullu harbin hadharahar Rasul. Nah, sebaliknya, Ghazwah perang yang dimana Nabi SAW mengikuti, menghadiri daripada perang tersebut. Nah, kemudian di situ bahwasanya tadi Allah telah mengizinkan terhadap Nabi SAW untuk berperang. Nah, itu telah mengizinkan seperti itu sebagaimana yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah perintahkan. Bahkan di situ ada adzinallahu lil muhajirin. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kaum muhajirin biqitali musyriki Quraisy, yaitu untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ba'da an akhrajuhum min biladihim bighairi haq. Setelah mereka mengusir Nabi dan kaum muhajirin dari negeri kecintaan mereka yaitu Makkah bighairi haq, tanpa benar, tidak kebenaran, dengan tidak benar. Itu bighairi haqin, kagak benar musuhnya, main ngusir-ngusir aja. Kemudian juga wa misdaqu dzalika, dan sungguhnya sudah ada benar jelas akan hal tersebut, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, udzina, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau diizinkan orang-orang muslim lilladzina yuqataluna, yang mana orang-orang muslim ini itu sudah diperangi oleh orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkanlah terhadap kaum muslimin untuk memerangi mereka. Kok bisa seperti itu? Bi annahum zulimu, karena mereka ini sudah dizolimi, sudah dibantai habis-habisan, sudah dibunuh, sudah pokoknya segala macam dah. Mereka ini orang-orang muhajir dan Nabi SAW. Dan juga wa innallaha ala nasrihim laqadir, sedangkan sungguhnya Allah itu mampu akan pertolongan, itu mampu Allah ini memberikan pertolongan. Alladzina, yaitu ukhriju, orang-orang yang diusir min diarihim, dari kampung halaman mereka bighairi haq, dengan tidak benar, illa ayyakulu, terkecuali mereka hanyalah mengucapkan apa? Rabbunallah, Rabbunallah. Nah, kaum muhajirin, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang masuk kepada Islam, terhadap Islam, ngikutin Nabi, itu yang mereka katakan hanya Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Akan tetapi apa coba yang dilakukan kafir Quraisy? Mengusir mereka, menganiaya mereka, zalimi mereka. Sedangkan yang diucapkan hanya Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Nah, setelah seperti itu, Allah SWT juga ada dalam Al-Qur'annya wa misdaqu dzalika qauluh ta'ala, yaitu mana? Yaitu benar, akan benarnya hal tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qatilu fi sabilillah, maka perangilah di jalan Allah, berperanglah di jalan Allah kalian, alladzina, yaitu terhadap orang-orang yang telah memerangi kalian, yuqatilunakum wala ta'tadu, tapi ingat, jangan ente melewati batas, melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada orang-orang yang melewati batas. Maksudnya seperti apa? Nah, inilah indahnya Islam, luar biasanya Islam itu. Bahkan Nabi memimpin pasukannya sangat luar biasa. Bahkan dikatakan tidak adalah pemimpin yang mana luar biasanya selain daripada yang dipimpin oleh Nabi SAW. Dari mimpin perangnya, dari pembagian hartanya, dari segala apapun itu. Nah, kemudian juga bahkan dikatakan janganlah kalian ta'tadu di sini ketika kaum musyrik sudah menyatakan mereka ini saya menyerah dan saya akan menuruti apa-apa perjanjian kita di awal, maka kaum muslimin sudah ambil alih. Maksudnya ambil alih di sini, mereka tidak akan memerangi orang-orang musyrik. Nah, seperti itu. Makanya dikatakan jangan sampai melampaui batas. Nah, seperti itu. Kalau udah minta maaf, udah ibaratnya gitu. Dan kemudian wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka, sebaliknya, keluarkanlah mereka min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Wal fitnatu, dan adapun fitnah asyaddu minal qatl, itu lebih kejam, sangat bahaya dibandingkan pembunuhan.
wala tuqatiluhum, dan jangan kalian jangan kalian memerangi terhadap mereka indal Masjidil Haram, di Masjidil Haram, hatta yuqatilukum sampai kalau mereka memerangi kepada kalian di sana barulah perangi. Jadi ente jangan mulai dulu kalau di Masjid Haram. Nah, seperti itu. Lain qatalukum. Nah, ini lain qatalukum, kalau mereka memerangi kalian di sana faktuluhum, maka ente lawan. Nah, iya. Dia jual, kita beli. Jangan diem baik, ya, Bat. Iya, Bat. Ente gimana sih? Iya. Kadzalika jazaul kafirin. Begitulah balasan-balasan yaitu untuk orang-orang kafir. Maka apabila mereka berhenti, selesai, kagak memerangi Nabi, mau mengikuti daripada perjanjian Nabi atau mau masuk Islam, maka innallaha, sesungguhnya Allah, seandainya mereka masuk Islam, Ghafurur Rahim, itu memaafkan, maha memaafkan dan juga maha kasih sayang. Walamma tahada ma'as musyrikin, ketika bersatulah yaitu orang lain, ma'a musyriki Quraisyin ghairuhum, ketika ittahada bersatu ma'a musyriki Quraisyin dengan orang-orang kafir Quraisy, ghairuhum orang lain, orang Arab yang lainnya, ketika bersatu min musyrikil Arab, amarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan biqitalil musyrikin, untuk memerangi orang-orang musyrik kafah, seluruhnya. Nah, seluruhnya diperangi. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, maka perangilah kalian oleh kalian orang-orang musyrik seluruhnya, sebagaimana mereka telah memerangi kalian seluruhnya. Kagak ada ampun, mereka aja kagak ada ampun memerangi kita, ya, main nyiksa-nyiksa baik. Nah, seperti itu. Tadi bahwasanya dijelaskan pada tahun ini, tahun pertama Hijriah, itu permulaan daripada perang, yaitu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, ini tadi Nabi bahwasanya dikatakan bisariyatin, dengan sekelompok pasukan arsalahar Rasul, yang mana Nabi SAW sudah mengutus mereka Biria Sati Amihi, yang diketuai oleh pamannya. Biria Sati Amihi, yang diketuai oleh pamannya. Ada ketuanya, disuruh sama Nabi, pamannya jadi ketua. Nah, siapa pamannya? Hamzah. Li'atiradi airin, untuk menghalangi air. Nah, situ air ini adalah al-jamal allati tahmilu ta'am. Nah, ir ini kalau di dalam sejarah, tahu ir? Kurir. Ya. Kurir JNT, ekspedisi, apa itu? Nah, kurir. Ente mesen barang dianterin sama kurir. Nah, air ini adalah onta yang membawa makanan, onta yang membawa air, makanan dan lain-lainnya. Nah, itu namanya air. Nah, apa kurir? Al-jamal, onta-onta allati tahmilu ta'am, yang membawa makanan. Nah, itu. Nah, jadi Nabi mengutus kepada pasukan tersebut yang dipimpin oleh pamannya Hamzah, untuk menghalangi tadi raji'atin, yang kembali minasyam, yang balik dari Sam habis berdagang. Nah, setelah itu summa tataba'ati saraya wal ghazawat. Nah, setelah perang tersebut terjadi, Nabi SAW menyuruh menghadangi orang-orang yang balik, orang-orang kafir Quraisy yang balik dari Sam berdagang. Summa tataba'at, kemudian di situ berlanjutlah terus menerus as-saraya, peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, wal ghazawat, dan peperangan yang Nabi SAW ikut terhadap perang tersebut. Nah, kok bisa dijelaskan di sini bahwasanya tadi ketika itu kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi, yang mana kaum muslimin itu diketuai oleh pamannya Hamzah untuk menghalangi mereka yang balik dari Syam. Karena kanat adatu Quraisy antan haba bitijaratiha ila Syam itabi'a wa tabta'a. Kenapa? Karena ini sudah jadi adat kebiasaan zaman dulu, yaitu zaman Nabi SAW. Adatnya yaitu kebiasaannya orang-orang Quraisy ketika itu selalu pergi untuk berdagang. Nah, itu kita sudah dijelaskan di awal-awal
sebagaimana sebagaimana yang dilakukan Nabi berdagang ketika itu dengan siapa? Dengan khadimnya, pembantunya, Maisarah bahkan. Nah itu dagang balik mendapatkan untung yang sangat besar. Nah seperti itu. Begitu juga yang lainnya. Orang-orang Arab Quraisy itu selalu mereka ini berdagang, selalu keluar, selalu biasanya yaitu ke Syam untuk bertujuan yaitu mencari nafkah. Satu waktu karena Nabi sudah diperintahkan perang dan lain-lainnya, akhirnya apa? Tadi bahwasannya Nabi SAW mengutus pasukan yang diketuai oleh pamannya agar menghalangi jalan mereka yang mana mereka ini telah balik dari Syam, dari perdagangan tersebut. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menghalangi mereka agar mengambil kembali alih apa-apa yang telah diambil oleh orang kafir Quraisy ya. Karena mereka ini hartanya udah diambil, disiksa segala macam, dibunuh, diusir. Bahkan Nabi sendiri mau dibunuh. Mereka ini kan oleh Abu Jahal. Nah, di situ akhirnya makanya ada hak secara agama syariat. Kalau di kitab lain, di kitab hukum fikih itu ada syariat, memang dibolehkan itu. Nah, akhirnya setelah itu mau bertujuan tadi, tujuannya menghalangi mereka mau mengambil harta yang telah mereka rampas terhadap apa-apa yang mereka dilakukan. Nah, akhirnya setelah hal tersebut terjadi, akan tetapi mereka ini tidak yang namanya membuahkan hasil. Nah, tidak membuahkan hasil. Tidak membuahkan hasil karena riwayat mengatakan ketika itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketika itu Nabi SAW ketika memerintahkan mereka datang di Madinah, salah satu kota, untuk menunggu tadi pasukan air tadi dan pasukan kafir Quraisy, tapi apa? Gagal. Nah, gagal karena mereka sudah lewat katanya. Sudah lewat karena nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak, tinggal ente nungguin, kabarin langsung udah datang nih. Nah, langsung. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Dan juga nggak ada mata-mata. Seandainya ada mata-mata, itu nggak mungkinnya karena jauh. Nungguin, mau ada, balik lagi, terbalik lagi, ayo aja, gitu dan gitu. Jadi akhirnya lama kejadiannya. Waqad balago ada dusaroya, dan sudah sampai jumlah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Sab'an wa arba'ina sariyatan, yaitu 47. Wa adadu ghazawatihi, dan adapun jumlah peperangan yang tidak diikuti Nabi, sab'an wa isrina ghazwatan, ada 27. Jadi jumlahnya berapa tuh? 47 tambah 27 berapa? 47 ditambah 27 berarti 70. 84 72. Ngaco nyawat nih, tahu nih. Jadi bagaimana ente, Bat? Ngateka tak? Salah? Ngateka. Kayaknya. Waktu pihak pisanatil ula. Nah, pada tahun tersebut meninggallah. Ada yang meninggal, yaitu siapa? Utsman bin Maz'un. Yaitu Utsman bin Maz'un pada tahun tersebut meninggal. Siapa? Utsman bin Maz'un ini akhur Rasul sallallahu alaihi wasallam minar radha. Saudaranya Nabi SAW sesusuan. Nah itu. Nah, ini Utsman bin Maz'un ini salah satu sahabat juga yang masuk kategori al-awwaluna sabiqun. Sahabat yaitu golongan sahabat yang pertama yang masuk Islamnya duluan. Nah, bahkan ini dikatakan diceritakan satu riwayat, Utsman bin Maz'un itu masuk Islam ketika Nabi masih dakwah yang ketiga kalinya Syria, secara Syria. Syria ini apa? Syria secara rahasia-rahasia, enggak terang-terangan. Jadi ketika Nabi dakwah secara tidak terang-terangan, itu Nabi dakwahnya dari mulut ke mulut kan. Nah, nyamperin teman-temannya, teman-teman dekatnya, ayo Islam gini segala macam, masuk Islam gini. Nah, salah satunya adalah Utsman bin Maz'un dan saudara-saudara yang lainnya lah masuk Islam. Nah, di situ kemudian Pak Amar Rasul bi rasyil qabrihi. Nah, karena Utsman bin Maz'un itu meninggal ikut hijrah juga, dan juga dijelaskan Utsman bin Maz'un itu meninggal di tahun tersebut, tahun 1 Hijriah. Nah, setelah itu Nabi SAW memerintahkan
birosyi qabrihi, agar menyirami makamnya. Nah, biar enggak kering tanahnya, biar enggak ini. Makanya kalau ente mati ente siram ya makam ente ya. Kalau ente mati nih, disiram makam ente. Siap ya tadi. Hah? Siap ya kencing saja. Air kencing. Nah, itu disiram. Nah, sebagaimana akhirnya disyariatkan sampai kita kan suka ada yang nyiram tuh. Itu perintah Nabi juga. Ba'da dafnihi, setelah dimakamkan. Tsumma wada'a hajaran alaihi wa qala, dan setelah itu Nabi SAW meletakkan batu di atas makam tersebut, wa qala, sambil berkata Nabi, sambil ngeletakin batu, kata Nabi, at'allamu bihi qabra akhi, biar aku tahu dengan batu ini apa? Makam saudaraku. Nah, makanya ulama-ulama akhirnya mengambil sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Ternyata itu ada anjurannya. Makanya kalau makam kasih batu nisan, ya. Jadi bahkan boleh ente kasih nama, misalkan namanya Romli bin Raples, misalkan Romli bin Raples meninggal tahun ini, tahun zaman kera, hidupnya. Iya, sudah nggak apa-apa itu nggak apa-apa, disyariatkan. Bahkan kalau zaman-zaman dulu, bahkan mungkin satu daerah itu menumpuk ditumpukan makam, itu nggak apa-apa sebenarnya, disyariatkan, nggak apa-apa, dengan catatan itu makam yang pertama meninggal sudah lebur habis. Jadi ketika sudah nggak ada jasadnya, ente boleh dimakamin di situ juga, di atasnya ditumpuk lah, itu di atasnya. Nah, itu boleh itu. Apalagi katanya di Mekah, kata guru anak Habib Nagib, itu kalau di Mekah saking panasnya itu orang yang meninggal cuma 2 bulan, udah 2 bulan digali lagi, nggak ada udah jasadnya, hilang lenyap abis karena saking panasnya gitu. 2 bulan kalau di Mekah, saking panasnya di Mekah tuh katanya. Makanya seperti itu, makanya bisa di makamin lagi di tempat tersebut, boleh, nggak apa-apa, di atasnya gitu. Mungkin lihat tuh di makam di Hadramaut, ada guru mana di Habib Ali katanya di Hadramaut ada pemakaman para wali, para aulia, yaitu makam Zambal ada namanya. Nah, itu makam di Zambal itu banyak makam dari ratusan tahun Hijriah sampai sekarang kan banyak itu di Zambal. Nah, kemudian itu makam itu yang dilakukan sama ulama-ulama sana seperti itu. Dimakamkan di atasnya. Itu di atasnya banyak di Zambal itu. Nah, seperti itu. Jadi boleh gitu, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tadi, ketika ente mau memakamkan di atasnya itu dengan catatan makamnya sudah usang, sudah nggak ada, sudah habis gitu. Jadi nggak ngaruh tuh. Nggak ngaruh, oh ini orang soleh, ini wali, nggak ngaruh gitu. Jadi mau soleh mau wali, kalau memang jasadnya nggak ada ya nggak ada aja. Itu hukum alami, itu hukum alam maksudnya. Namanya kan ditanam di tanah, masa pasti hilang gitu kan. Kecuali memang jasad yang Allah sudah dikasih, sudah dijaga sama Allah gitu. Sebagaimana jasad-jasadnya para nabi, para wali yang lain. Nabi kan jasadnya dijaga. Nah, itu sudah pemberian dari Allah, makanya jasadnya masih utuh gitu. Masih ada gitu. Sayyidina Hamzah tuh. Terus makam Abu Ya Maliki, As-Sa'id Abu Ya Maliki, Al-Mahdid Abu Ya Maliki itu ini masih ada. Pas digali ternyata masih ada makamnya, luar biasa. Jangan kalau setiap karena di Mekah itu sudah menjadi adat kebiasaan, setiap 2 bulan sekali atau 40 hari sekali itu digali makam tuh, dilihat utuh apa enggak itu. Kalau utuh nanti dilihatain lagi buat dijadiin makam lagi itu. Nah, dilihat banyak yang ini. Satunya Abu Ya Maliki, Masya Allah luar biasa. Syafi'i, tapi bukan di Mekah. Sir dia, Kairo. Mau kasih nggak? Hah? Kasih nggak? Kasih nggak? Ingat, oh yang asalnya. Ayo Syafi'i asalnya. Iya kali, anda lupa. Kelahiran dari mana? Iya. Lupa, nggak tahu. Nah, kemudian itu dimakamkan di mana? Nah, riwayat mengatakan Utsman bin Maz'un itu dimakamkan di Madinah, di pemakaman yang mana pemakaman tersebut ada juga putri-putri Nabi, Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidah Fatimah Zahra dimakamkan di situ juga, yaitu dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak, yaitu di Baqi. Nah, ente kalau ziarah ke Madinah ada namanya pemakaman Baqi, terkenal tuh pemakaman Baqi, pemakaman para sahabat. Nah, di situ pemakaman para sahabat tuh, di Baqi. Itu katanya dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dari Babu Salam. Babu Salam tahu ente? Pintu ngucapin salam ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, itu pas ketika keluar ngadep arahnya menghadap itu sekitar 300 atau 200 meter jalan kaki. Nah, itu nyampe makam Baqi katanya. Kami juga belum pernah. Ya mudah-mudahan
kita semua bisa takdir, bisa ada nasib, bisa kesana ziarah ke Nabi SAW. Gitu. So, hah? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau ngeliat gitu suka di status atau apa, masih ada kan katanya batu nisan gitu tuh, batu nisan doang gitu. Cuman nggak ada namanya kadang. As'ilatun masalah. Oh ada siapa yang kaki ya? Ada wal qas. Nah ini adalah sebuah maksud daripada meletakkan batu gitu. Kama yaksidu minu ahlu zamanina, bukan yang dimaksudkan oleh penghuni-penghuni zaman sekarang, zaman kami sekarang. Mimma huwa muharramun syar'an, itu masuk kategori mimma huwa, itu masuk kategori si ahlu zaman kita, muharramun diharamkan syar'an secara syariat. Waqad sabata, dan sungguhnya Nabi sudah menetapkan, sungguhnya telah menetapkan Nabi SAW, Ana Rasul, bahwasanya Nabi SAW Amaro Aliyan, memerintahkan kepada Sayyidina Ali ala yada'a, agar meninggalkan kubron musyrifan, agar meninggalkan, tidak melakukan apa? Kuburan makam yang dilebih-lebihkan, diagung-agungkan. Kayak siapa? Kayak orang-orang yang tahu ente kejawen gitu, tahu? Cina. Orang Cina, orang-orang kejawen ya, kayak gitu tuh, nggak boleh seperti itu. Ila sawahu bil ard, sampai sawahu bil ard. Apa tuh namanya? Sampai ditaruh di tanah, sampai menaruh sesuatu di makam tersebut, di tanah itu, makanan apa sesajen. Nah itu nggak boleh. Ya ini maksudnya seperti itu. Makanya ente tahu sajen kayak gitu. Makanan di nampan pakai nyiru tuh, taruh di makam. Nah itu nggak boleh, haram, jelas muharraman syar'an, haram. Taruh kopi makam, daripada makam yang anak kasih kopi sama ente. Iya bat, begitu bat. Waqala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata di kitab dalam kitabnya itu Al-Um. Nah, kitab Al-Um ini adalah, ada riwayat mengatakan kitab Al-Um adalah kitab pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Kitab pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu merek kitabnya judulnya Al-Um. Karena apa? Karena saking sayangnya Imam Syafi'i kepada ibunya. Bayangkan, Imam Syafi'i ini dari kecil udah ditinggal oleh bapaknya, makanya ngurus ibunya. Nah, ibunya itu mengurus Imam Syafi'i sangat luar biasa. Sebagaimana yaitu ulama-ulama dulu. Oh, ibunya sangat luar biasa dan sangat mendukung terhadap Imam Syafi'i mencari ilmu. Nah itu, jangan sampai lepas Imam Syafi'i dari mencari ilmu. Fikih. Kata Imam Syafi'i, wahibu, aku lebih suka alla yuzada, tidak menambahkan di makam, turabun min ghairi, tanah yang bukan aslinya, ditumpuk-tumpuk, paham nggak? Kalau bahasa kita sekarang dibangun, makanya kan sebenarnya ada hukum satu ayat mengatakan makruh katanya kan, makam nih dikasih bangunan, makam tuh kasih bangunan, kasih kamar mandi situ ente, kasih kamar mandi, kasih ruang makan, ya. Makruh, nggak boleh WC, nggak apa gitu, hah? Nggak apa-apa kalau batu gitu, buat tanda. Nah itu kan, iya, dibedakan lagi, terkecuali orang-orang pilihan, bahkan boleh, bahkan dianjurkan sama ulama ketika makom tersebut orang-orang pilihan, orang yang masya Allah luar biasa, ulama, wali lah, anggapannya orang yang dijaga sama Allah, maka agungkan, maksudnya agungkan situ tempatnya agar rapihkan, biar bisa diketahui. Gitu. Makam wali-wali rata-rata dibentuk-bentuk. Iya, nggak apa-apa. Biasa tuh. Iya, itu diperintahkan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan mereka ini tidak apa? Bal ahyaun. Itu. Nah itu bal ahya. Apa? Ya itu. Justru mereka ini hidup. Jadi sama aja ketika kita merenovasi, merapihkan ini, maka sama aja kita menghidupkan mereka. Nah, khulasoh ringkasan yang pertama nih. Pada tahun pertama pada Rasul, Nabi SAW membangun masjidnya, Masjid Nabawi, wapiha, dan juga di tahun tersebut di suri al-adhan, disyariatkan adhan, wapiha al-harot Yahudul Madinah, dan di tahun itu juga apa? Mulai nampaklah apa? Orang-orang Yahudi Madinah al-adawah, memusuhi terhadap Islam. Tuh, udah diceritakan bahwasanya bagaimana itu orang-orang Madinah Yahudi memusuhi Nabi. Salah satunya itu karena mereka ini, kata mereka, aduh,
ternyata yang jadi nabi itu bukan dari golongan kita. Nah, akhirnya makin musuh kesal. Wasadahum, dan akhirnya munafikul Madinah. Akhirnya apa? Orang-orang munafik Madinah membantu mereka membantu mereka di dalam memerangi kaum muslimin. Pada Rasul ahdan bainahu bainahum, dan mengajak, dan Nabi SAW ketika itu mengadakan perjanjian. Wa fiha arsala amahu. Nah, setelah itu perjanjian ngadain, mereka enggak mempan dalam arti mukhalafah di dalam perjanjian tersebut, apa namanya? Melanggar, maka barulah di situ salah satunya Allah mengizinkan untuk berperang, memerangi mereka juga. Nah, setelah itu di tahun itu juga Nabi SAW mengutus pamannya dengan satu pasukan li'tiradi air untuk menghadang onta yang membawa makanan. Ekspedisi apa? Kurir. Nah, untuk menghadang kurir. Paket sini paket. Li Quraisyin yang punya Quraisy. Cuma tetabat setelah itu berkelanjutanlah. Peperangan berkelanjutan terus menerus, ada saroya perang yang Nabi SAW enggak ikut, walau Ghazawat yang perang Nabi SAW ikut. Hatta balago, sampai jumlah peperangan saroya ini yaitu 47. Dan wadadu Ghazawati jumlahnya ada yang Ghazwah 27. Nah, di tahun itu juga meninggallah saudaranya Nabi SAW sesusulan. Amar ba'da dafnihi, dan akhirnya Nabi SAW memerintahkan setelah dikuburkannya, yaitu Utsman bin Maz'un, yaitu disuruh disirami makamnya biar enggak panas. Kemudian ditaruh batu di atas makamnya, tujuannya supaya tanda, supaya tahu makamnya. Itu Adpinu ya, kelewat ya. Dan setelah Adpinu itu kelewat ya. Iya. Adpinu, dan aku memakamkan ilaih dengan batu tersebut man mata, siapa saja yang meninggal dari keluargaku. Keluargaku juga, kata Nabi, yang meninggal aku kasih seperti itu. Kasih apa? Ros kobri. Kemudian wada hajar. Ustaz, apa yang main Ghazwah sama Syariah? Syariah dan Ghazwah. Namanya gitu kenapa? Syariah secara bahasa pengertian wallahualam ya. Di sini kan ya, Anda belum nemu penjelasan. Cuman kalau dari segi makna gitu, Syariah. Ghazwah itu perangan yang diikuti Nabi karena apa? Ghazwah maknanya perang, Syariah juga perang. Bedanya Syariah artinya nih sekelompok pasukan. Nah, arti daripada Syariah nih, makna daripada Syariah sekelompok pasukan, minal jaish. Ada ya. Qit'atun minal jaish. Nah, itu makna daripada Syariah, qit'atun minal jaish. Jadi berbeda dari segi makna gitu ya. Kalau Ghazwah itu perang sifatnya umum, makanya ulama mengatakan Nabi juga ikut, gitu menafsirkan, karena sifatnya umum. Ghazwah perang. Sedangkan Syariah itu secara makna artinya adalah sekelompok pasukan. Qit'atun minal jaish, kelompok pasukan. Berarti diambillah sama ulama yang namanya kelompok berarti cuman sedikit kelompok doang. Nah, itu pun kelompok tersebut perang apa? Sekelompok berarti ada beberapa kelompok yang nggak ikut. Nah, yang nggak ikut inilah yang nyuruh ke kelompok yang ikut perang ini. Makanya dinamakan Syariah gitu. Sedangkan Ghazwah itu umum sifatnya. Umum, siapa aja ikut gitu. Lebih banyak bahkan Ghazwah ini, lebih banyak Ghazwah. Bahkan ada, nah itu ada perang yang pertama, perang yang kedua. Sini diceritakan, yaitu namanya apa? Liwa Abyad. Apa? Liwa Abyad. Mengikat Liwa Abyad. Liwa Abyad ini adalah bendera putih yang dibawa oleh Abu Marasad. Halifu Hamzah, sekutu Hamzah. Liya Taridho, untuk menghalangi juga, untuk menghadang Abu Marsad ya? Ya, Abu Marasad. Suku Sayyidina Hamzah. Abu Marasad. Sama itu juga untuk menghalangi. Nah, ini yang kedua kali kejadian. Ini kedua kali yang kejadian. Sama Syariah juga. Cuman bedanya di situ ada ada 300 kaum musyrik, kaum Yahudi
Mekah, ada 300 balik dari Sam habis jual beli berdagang. Nah di situ dijegatlah sama kaum Sariyah tadi yang diperintahkan sama Nabi. Nah gitu. Akhirnya kalau yang kedua kalinya ini bertemu tuh, bertemu, bahkan tasofu, saling berhadapan. Lil kita berhadapan tuh buat perang. Tapi sayang sekali ada yang misahin. Nah, hajaza bainal fariqain. Akhirnya ada yang misahin di antara dua kelompok itu. Siapa? Namanya Majdi bin Amr. Nah, Al-Juhani. Majdi bin Amr ini yang memisahkan itu tadi kaum muslimin dan itu. Jangan. Kaget kali gitu. Waduh perang kenapa? Waduh bahaya nih ntar. Kita yang kena nih ntar. Pisahin sama dia. Ya. Hah? Iya. Tapi akhirnya di situ apa? Mereka nurut tuh dua kaum muslimin dan kaum musyrik Yahudi. Oh iya, akhirnya ngikutin Majdi bin Amr. Oh iya nggak jadi perang, nggak jadi, bubar dari situ. Nah kemudian juga syakaro, bersyukur juga, berterima kasih alih pada tadi. Siapa kepada tadi? Nah, Nabi SAW berterima kasih atas itu, ala amali atas apa yang dia lakukan tadi. Bersyukur apa? Tadi hajaz, misahin perang, jangan gitu. Lima kana mingkilati adil muslimin. Kok bisa? Karena apa? Jumlah muslim ketika itu sedikit. Sedangkan tentara musuh itu banyak, sampai berapa? 300. Bahkan sampai ada di dalamnya Abu Jahal. Tuh. Abu Jahal ikut bersama yang 300 pasukan tentara mereka. Termasuk bukan tentara, belum ada tentara. Dari 300 sahabat-sahabat Abu Jahal. Nah, sedangkan kaum muslimin ketika itu cuman berapa? Cuman salatina rajulan, 30 orang. Makanya wasyakaru alaih anna as-salatu wassalam. Makanya bersyukurlah Nabi SAW kepada Majdian ala amalihi atas yang dilakukannya. Karena tadi sedikit jumlahnya. Jadi jauh 300 lawan 30. Belum siap lagi, belum apa. Bisa itu. Bisa. Bahkan nanti kan ada di perang Badar ya. Jumlahnya sedikit bisa menang. Ada lagi. Perang apaan tadi saat itu? Perang apa? Abiyat. Hah? Liwa Abiyat. Iya, Liwa Abiyat. Kok namanya gitu sih? Liwa Abiyat karena dia Nabi SAW menyuruh ke Hamzah, ke pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib untuk memimpin 30 orang dari kaum Muhajirin. Nah, itu kaum Muhajirin doang tuh. Kaum Muhajirin memimpin. Nah, setelah itu Nabi SAW wa'aqada lahum liwa abyad. Nabi menyuruh mengikatkan bendera putih hamalahu yang dibawa oleh Abu Marsad. Untuk memimpin apa tuh? Untuk memimpin menghadang daripada kaum ini kafir Quraisy yang pulang dari Syam habis berbelanja, habis jual beli.